Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 8 Juni 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Maisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat melakukan audit reguler di pemerintah Kabupaten Bima tahun 2021. Ada beberapa temuan, satu di antaranya pembangunan Masjid Agung Bima sebesar 8,4 miliar rupiah. Belakangan temuan ini dilaporkan LSM asal Bima ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Atina yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Atina. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners dapat saya laporkan untuk siang hari ini, di mana belakangan untuk Bima, khususnya di kawasan pemerintah Kabupaten Bima sedang dihebohkan dengan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan NTB yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI, di mana yang terdapat beberapa temuan dari penggunaan anggaran negara di tahun anggaran 2021. Satu di antaranya yaitu pembangunan Masjid Agung Bima yang digadang-gadang akan menjadi ikon dari Kabupaten Bima. Total pembangunan dari masjid ini senilai 78 miliar, namun yang menjadi catatan temuan oleh BPK RI Perwakilan NTB sebesar 8,4 miliar. 8,4 miliar ini terdiri dari 3 item temuan, mulai dari denda keterlambatan pekerjaan proyek, di mana Masjid Agung yang dikerjakan senilai 78 miliar ini dikerjakan secara tahun jamak atau multi years, yaitu mengalami 8 kali adendum, sehingga muncul adanya denda yang diberikan, yang harusnya diberikan oleh pihak ketiga yang mengerjakan masjid ini, namun belum dibayarkan, dan ini menjadi temuan PPK itu sebesar 832 juta lebih. Kemudian selain dari denda keterlambatan pekerjaan proyek, juga terdapat dari kekurangan volume sebesar 497 juta rupiah, dan juga termasuk ada pertambahan kelebihan pembayaran pajak senilai 7 miliar. Nah, ini yang masih diperdebatkan oleh pemerintah Kabupaten Bima, karena ada beberapa perbedaan perhitungan pajak juga, dan ini menjadi penjelasan oleh pemerintah kabupaten yang disampaikan melalui Kabak Prokopim Setda Kabupaten Bima, yang menyatakan soal kekurangan volume sudah disepakati dengan pihak ketiga untuk segera dilengkapi pekerjaannya, sedangkan untuk denda juga saat ini sedang dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga, dan termasuk juga perhitungan pajak yang ada perbedaan dengan perhitungan pihak perpajakan. Namun ini tidak membuat isu ini liar beredar di luar sana, karena ada satu LSM yang akhirnya ke Jakarta dan melaporkan temuan ini secara resmi ke lembaga anti rasuah Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemarin laporan masuk secara resmi ke KPK, dan ini menghebohkan warga Kota Bima yang sebelumnya juga sempat dihebohkan dengan temuan dari pembangunan Masjid Agung. Untuk Anda ketahui, pembangunan Masjid Agung ini juga sempat sebelumnya mendapatkan perhatian dari masyarakat, terutama dari kalangan DPRD juga, soal lokasi pembangunan yang berdekatan dengan kantor bupati, di mana penentuan lokasi ini karena pemerintah setempat mengatakan itu adalah aset atau tanah milik dari pemerintah Kabupaten Bima. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan jawaban resmi terkait laporan yang sudah masuk ke KPK, mengatakan jika laporan tersebut salah alamat, karena yang dilaporkan adalah Bupati Bima Haja Indah Damayanti Putri dan juga Sekretaris Daerah Taufik Haq, yang menurut dari Setda Kabupaten Bima, hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan Masjid Agung yang saat ini sedang menjadi perhatian
kalangan di Bima, termasuk bahkan ini sudah menjadi pemberitaan sejumlah media nasional. Demikian rekan Mi. Baik, terima kasih rekan Atina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Maumere di Kabupaten Sika dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 7 Juni. Diketahui identitas warga binaan itu adalah II berusia 26 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Diketahui II masuk rutan kelas 2B Maumere sejak 2019 karena terbukti melakukan tindakan kasus ruda paksa anak di bawah umur, sehingga ia harus menjalani hukuman pidana selama 9 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Arnold Welianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arnold. Ya, baik Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Saya laporkan dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar pada Selasa kemarin 7 Juli 2022, seorang warga binaan rumah tahanan kelas 2B Maumere ditemukan meninggal oleh temannya di kamar mandi, Tribuners. Diketahui warga binaan ini adalah berinisial II, berumur 26 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Informasi yang berhasil kami himpun, ia masuk di rutan Maumere, kelas 2B Maumere, sejak tanggal 26 Oktober 2019 karena terbukti telah melakukan tindakan kasus garap paksa anak di bawah umur. Dari hasil informasi yang kami berhimpun dari Kepala Rutan kelas 2B Maumere, menjelaskan korban ditemukan oleh salah seorang tahanan yang hendak ke kamar mandi. Kejadian sekitar pukul 14.55 WITA. Dia ditemukan oleh temannya di kamar mandi. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. TC Hilars Maumere untuk mendapat perawatan medis. Namun korban meninggal dunia dalam perjalanan. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah duka di wilayah Kecamatan Talibura. Tribuners, untuk diketahui, korban ini merupakan narapidana kasus persetubuhan anak di bawah umur. Dan meskipun korban sudah meninggal dunia, namun pihak rutan Maumere akan bertanggung jawab terhadap korban, mulai dari pemulangan dari rumah sakit menuju ke rumah duka. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Arnold atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kerugian yang diderita korban kebakaran di Terminal Kili Ranjau ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Sebelumnya, kebakaran tersebut menghanguskan 11 unit ruko di terminal yang terletak di Jorong Kili Ranjau, Nagari Muaro Takwang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada Senin 6 Juni malam. Dugaan sementara api berasal dari ledakan kompor salah satu ruko tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Hafiz Marsal yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hafiz. Ya, terima kasih rekan Mei, bisa kami laporkan dari Kabupaten Sijunjung di mana kebakaran terjadi pada hari Senin sekitar pukul 19.30 malam, yang mana pada malam tersebut api membakar dan menghanguskan 11 petak unit rumah dan toko, yang mana kebakaran tersebut mengakibatkan 13 kepala keluarga harus mengungsi dan kerugian ditaksir mencapai 4 miliar rupiah, yang mana itu berasal dari bangunan dan barang-barang yang terbakar akibat api tersebut. Sementara untuk pemadaman api tersebut dikerahkan 5 unit armada kebakaran, yang armada pemadam kebakaran dari 3 unit itu berasal dari armada pemadam Kabupaten Sijunjung dan dibantu oleh 2 unit armada pemadam kebakaran dari Kabupaten Damastraya, yang mana 1 unit lagi itu dibantu dari mobil tangki PT UH yang berada di dekat lokasi kejadian. Sementara pada malam itu juga api berhasil dipadamkan sekitar pukul
sekitar pukul 24.00 yang mana juga sudah didinginkan oleh pemadam kebakaran. Dan Pemkab Sijunjung langsung mendirikan posko darurat untuk korban yang mana untuk tidur sementara di posko darurat tersebut. Setelah itu, pada keesokan harinya, Bupati Kabupaten Sejunjung Beni Diva Yuswir juga berkunjung sana untuk memastikan penyaluran bantuan logistik dan makanan, serta juga dari BUMD setempat, yaitu juga menyerahkan bantuan uang tunai, sejumlah uang tunai. Awal kebakaran ini juga diperkirakan itu berasal dari salah satu ruko yang mana itu diduga dari ledakan kompor yang akhirnya api merembet dari bagian atas ruko yang terbuat dari kayu dan merembet ke bagian kiri dari ruko itu hingga membakar hangus seluruhnya. Seperti itu rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Hafiz atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Kabupaten Sijunjung. Berikut tayangan untuk Anda. Jadi di APBD kita belum mencakup, belum bisa menganggarkan karena memang pos untuk pendirian kuntara dan lain sebagainya ini belum terakomodir di anggaran kita. Apalagi ini bencana alam yang harusnya memang kita siapkan dari awal. Nah, mudah-mudahan insya Allah di tahun depan, karena kita lihat beberapa kejadian kebakaran yang ada di Kabupaten Sijunjung, tapi bukan berarti pemerintah daerah tutup mata, tidak. Kita lewat jalur yang lain yang lebih legal, tentu tidak menyalahi dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tempat darurat Pak, ada tempat darurat untuk pedagang? Ya, kita siapkan hari ini tenda darurat, ada dari Kemensos, berarti dari Dinas Sosial, ada dari BPBD, ada dari kawan-kawan dari Nagari juga yang juga menyiapkan, ada ruang ruko kosong yang tidak terpakai untuk hunian sementara, tapi mudah-mudahan korban atau keluarga korban juga cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas. Dan untuk logistik Pak, untuk logistik kita siapkan untuk sementara, ada beras nanti, ada pakan, selimut, alat masak, dan beberapa kebutuhan wajib bagi ini. Pemimpin kelompok organisasi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Ormas. Ia ditangkap di markas Khilafatul Muslimin Bandar Lampung. Setibanya di Jakarta, ia langsung ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Abdi Rianda Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Abdi. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali, Polda Metro Jaya saat ini sudah menetapkan pimpinan tertinggi kelompok Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Diketahui Abdul Qadir ini ditangkap pada hari Selasa 7 Juni 2022 kemarin di markas pusat Khilafatul Muslimin di Kota Bandar Lampung. Setelah ditangkap, Abdul Qadir langsung dibawa ke Polda Metro Jaya Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, menyebut Abdul Qadir selaku pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin ini ingin merubah ideologi Pancasila menjadi khilafah. Adapun polisi dalam penyelidikannya juga menemukan sejumlah bukti, yakni adalah sebuah website yang berisikan konten-konten video yang bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan penyelidikan sementara, polisi menemukan adanya aliran dana operasional yang cukup besar dari ormas tersebut. Dana tersebut diduga digunakan untuk kelancaran operasional Khilafatul Muslimin yang diketahui memiliki banyak cabang, khususnya di wilayah Sumatera dan di Jawa. Saat ini polisi akan terus mengembangkan kasus tersebut dengan termasuk menyelidiki aliran dana yang masuk dan keluar dari kelompok tersebut. Abdul Qadir sendiri saat ini sudah ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya dengan dijerat pasal 59 ayat 4 junto pasal 82 ayat 2 UU RI nomor 16 tahun 2017 tentang ormas dan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946
tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan saya, rekan Mei, dikembalikan ke studio. Terima kasih Abdi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama, yaitu pembukaan konferensi pers penangkapan tersangka pimpinan tertinggi dalam organisasi Khilafatul Muslimin oleh Bapak Kabid Humas. Kepada Bapak Komis Polda Jenderal KMSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang hadir bersama saya serta rekan-rekan media. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penangkapan terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya, dipimpin oleh Ditkrim Polda Metro Jaya, di mana kita pada hari ini tepat pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat di Kota Bandar Lampung telah menangkap pimpinan tertinggi Ormas Khilafatul Muslimin atas nama Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Bisa saya gambarkan secara singkat terkait dengan profil Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Genangan air di lapangan SMA 4 Kota Tangerang Selatan viral karena tak surut sejak Kamis 2 Juni lalu. Genangan air disebabkan oleh pendangkalan situ Rawabadak, muara aliran air dari sekolah ke danau tersebut. Tak hanya itu, drainase pengaliran air di luar sekolah turut terhambat oleh rumput liar maupun sampah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Warta Kota, Raf Sanjani Simanjorang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Raf. Ya, terima kasih rekan Mei. Ya, memang semenjak Kamis pekan lalu SMA 4 Kota Tangerang Selatan terendam air di bagian lapangannya. Hal ini karena disebabkan oleh genangan air yang tidak bisa keluar dari saluran alaminya, di mana letak dari lapangan SMA 4 Kota Tangsel ini memang seperti cekungan, di mana dataran atas dataran rendah, kemudian air mengalir dari dataran atas, kemudian di samping dari lapangan sekolah itu, tidak jauh dari lapangan sekolah maksud saya, itu ada danau sebagai muara dari air yang seharusnya mengalir dari lapangan sekolah. Namun kondisinya saat ini memang mampet karena adanya sampah dan juga adanya pendangkalan di danau yang disebut dengan Danau Rawabadak. Dan akibat dari tergenangnya lapangan SMA Kota Tangerang Selatan ini selama 1 pekan, akhirnya pemerintah Kota Tangerang Selatan langsung mengambil tindakan cepat melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan yang diturunkan langsung ke lokasi untuk mengecek bagaimana situasi terkini. Dan kami juga telah mewawancarai Robi Cahyadi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan yang menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina yang selaku pemilik lahan, di mana memang muara air yang tadinya mengalir dari lapangan sekolah ke danau itu memang dimiliki oleh Pertamina, dan pihak Pertamina langsung memberikan jawaban akan mengamankan aset dan memastikan tidak akan ada lagi penimbunan sampah yang ada di dalam danau tersebut. Kemudian mereka juga akan melakukan pengerukan tandon. Sementara dari pihak pemerintah sendiri akan melakukan normalisasi kali supaya aliran alami yang tadinya sumbat bisa lancar kembali. Dan pihaknya juga akan menurunkan alat berat untuk normalisasi kali nantinya yang akan dimulai pada pekan depan. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih Raf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Bendahara Gampong Payabili, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe berinisial MJ diduga mengkorupsi dana desa tahun 2021 senilai 270 juta rupiah. Ia kemudian ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Lok Sumawe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut. Sebelum ditangkap, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi, kemudian ditetapkan tersangka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Zaki Mubarak yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Zaki. Ya, makasih Mai. Ya, selamat siang, rekan Tribun News. Ya, Kejaksaan Negeri Lok Sumawe pada Senin lalu telah menahan MJ Bendahara Gampong Payabili, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe. Juga MJ telah memperoleh dana desa senilai 270 juta. Ini ditangkap penyidik kejaksaan sebagai kasus. Sebelumnya kami informasikan bahwa pihak penyidik kejaksaan Negeri Sumawe juga telah menahan kepala desa atau yang disebut PAC, yaitu Putri MS yang merupakan Putri Payabili, Kecamatan Muara II, atas dugaan tindak pidana korupsi dana. Pada kepala kejaksaan itu nomor 12 kepala kejaksaan Negeri Lok Sumawe lebih melalui stasi kepolisian dan Perlawanan mengatakan berdasarkan hasil eksekusi pada pekan lalu tidak ada melakukan penetapan tersangka terhadap Bendahara Gampong Payabili, di mana Bendahara Gampong Payabili ini diamankan tim penyidik pada Senin 6 Juni 2022 di kawasan Lok Sumawe. Kasus ini sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak jaksa. Kenapa si MJ atau Bendahara Gampong Payabili ditahan agar proses penyelidikan ini berjalan lancar, tidak ada untuk mempermudah penyelidikan. Namun sebelumnya bersangkutan diperiksa hanya sebagai saksi. Setelah ada status penetapan selanjutnya, MJ bisa tetap sebagai tersangka. Kemudian pihak jaksa menyebutkan perkara ini masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Dugaan kasus korupsi dana desa sebesar 200 dugaan korupsi dana desa sebesar 200 juta tahun 2020. Kemudian pihak jaksa juga adanya indikasi tersangka lainnya dalam kasus ini masih dalam penyidikan. Demikian. Baik, terima kasih Zaki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jalan Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan rusak akibat dilewati truk-truk muatan berat. Masyarakat mengeluh lantaran merasa tidak nyaman dilintasi, padahal sebelumnya jalan itu mulus karena sudah diaspal pemerintah. Merespons keluhan masyarakat tersebut, Komisi 3 DPRD Kabupaten Musirawas Utara melakukan sidak untuk melihat langsung kondisi jalan milik kabupaten tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Rahmat Aizullah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rahmat. Baik, terima kasih Mei. Saudara, dapat kami laporkan dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, bahwa memang disampaikan oleh Mei dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk melihat langsung kondisi jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Musirawas Utara. Atau persisnya yang dilakukan sidak oleh DPRD ini, yaitu jalan poros penghubung antar desa, antar kecamatan, dari mulai wilayah Simpang Nibung, Kecamatan Rawasulu, sampai masuk wilayah Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir. Dari sidak yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Musirawas Utara ini, wakil rakyat menemukan sejumlah temuan di lapangan. Ada banyak sekali yang ditemukan oleh DPRD, truk-truk yang melewati jalan tersebut dengan muatan yang
sangat berat gitu, melebihi batas kapasitas kekuatan jalan. Nah, dari sidak DPRD ini akhirnya DPRD menemui sejumlah perusahaan yang diduga ikut andil terlibat melakukan kerusakan jalan tersebut karena dilewati oleh aktivitas dari perusahaan-perusahaan itu. DPRD Kabupaten Nusa Utara dari Komisi 3 menegaskan bahwa sidak yang dilakukan oleh mereka karena terus mendapat keluhan dari masyarakat, terus mendapat dorongan dari masyarakat, karena masyarakat sudah mengeluh dengan kondisi jalan tersebut karena tidak nyaman lagi untuk dilewati. Kondisi ini sebenarnya dari informasi masyarakat sudah berlangsung cukup lama. Masyarakat juga sudah sering mengeluh dan akhirnya didengar oleh DPRD kemudian melakukan inspeksi mendadak ini. Dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa pemerintah Kabupaten Musirawas Utara melalui Dinas Perhubungan sudah mengeluarkan surat edaran edaran yang disampaikan untuk seluruh perusahaan dan juga pengendara, bahwa dalam surat edaran tersebut maksimal yang harus dilewati oleh kendaraan truk-truk ini muatannya yaitu maksimal 8 ton. Tetapi yang ditemukan oleh DPRD di lapangan pada saat melakukan sidak, mereka menemukan ada truk yang bermuatan mencapai 21 ton. Jadi, saudara, DPRD Kabupaten Musirawas Utara ini mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang menjadi penyebab dari semakin rusaknya jalan poros dari Simpang Nibung ke wilayah Kecamatan Nibung ini itu disebabkan oleh kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat, baik itu mengangkut tandan buah segar kelapa sawit, ada juga truk yang membawa kernel, ada juga truk yang membawa CVO, dan juga truk-truk angkutan batu bara dan lain-lain sebagainya. Komisi 3 DPRD Kabupaten Musirawas Utara juga menegaskan bahwa akan melakukan penindakan langsung dengan memanggil seluruh perusahaan, manajemen perusahaan-perusahaan yang terlibat diduga melakukan pengrusakan jalan tersebut, agar perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab memperbaiki jalan yang sudah dirusak oleh mereka. Untuk jadwal pemanggilan perusahaan-perusahaan ini, dari informasi yang kami terima sekarang, DPRD Kabupaten Musirawas Utara sedang menyusun penjadwalan untuk pemanggilan perusahaan-perusahaan ini untuk kemudian melakukan rapat koordinasi mencari solusi penyelesaian dari kerusakan jalan ini. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap Polda Metro Jaya pada Selasa 7 Juni. Penangkapan itu dilakukan di kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Ia ditangkap karena diduga menyebarkan berita hoaks dan radikalisme. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kiki. Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi memang benar kemarin baru saja pimpinan daripada Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap atau diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya yang langsung dipimpin oleh Dirkrimum Bapak Hengki. Penangkapan itu dilakukan sekira pukul 5:30 pagi atau lebih tepatnya setelah usai melaksanakan sholat subuh di kantor pusat Khilafatul Muslimin yang terletak di Jalan Kupang WR Supratman, Kupang Tebak, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Penangkapan itu dilakukan karena diduga Abdul Qadir Hasan Baraja melakukan penyebaran hoax dan juga mengajak masyarakat untuk menyambut khilafah Islamiyah yang memang hari ini itu bertentangan dengan Pancasila, sehingga pihak daripada Polda Metro Jaya menindaklanjuti aksi konvoi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok Khilafatul Muslimin yang ada di Jakarta. Kemudian hasil tindak lanjut itu ditindaklanjuti sampai ke Lampung dan akhirnya pada penangkapan atau pengamanan langsung pemimpin daripada Khilafatul Muslimin
yang ada di Lampung, Abdul Qadir Hasan Baraja. Nah, kemudian setelah itu pihak daripada Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Polresta Bandar Lampung untuk melakukan konferensi pers, menyampaikan kepada publik bahwa pihak kepolisian telah mengamankan dan saat ini akan dibawa ya ke Jakarta. Kemarin akan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Kiki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirkrim Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Bukan terhadap orangnya saja, tetapi organisasinya. Oleh karenanya ini merupakan langkah awal untuk kami tindak terhadap organisasi-organisasi yang ada di tempat yang lain, yang merupakan bagian daripada ormas ini. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami ucapkan terima kasih pada Forkompimda Kota Bandar Lampung, pada Ibu Wali Kota, kemudian Pak Dandim, Pak Kapolres, dan para ulama yang mendukung kegiatan kami pada pagi ini. Dan tentunya kita akan senantiasa konsisten untuk menindak segala bentuk penyimpangan ataupun pelanggaran undang-undang, khususnya dalam ormas yang kaitannya berlawanan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan. Saya kira cukup ya. Cukup? Silakan. Izin Pak, ini kan di Lampung kan merupakan banyak basis Khilafatul Muslimin. Seperti apa kita mengantisipasi itu ke depannya, Pak? Jadi ini hanya entry point. Kita penyidikan. Petugas kepolisian Polres Kuningan berhasil menggagalkan bisnis ilegal bahan bakar solar bersubsidi. Hal itu setelah sebelumnya laporan masuk dari masyarakat atas aktivitas yang meresahkan terjadi di lingkungan tempat kejadian perkara. Para pelaku ditangkap saat sedang melangsungkan bisnis ilegal dengan barang siap kirim. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Ripai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ripai. Baik, Mei, dapat saya sampaikan untuk penggagalan bisnis ilegal BBM jenis solar yang dilakukan oleh petugas kepolisian Kabupaten Kuningan itu terjadi di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciganda Mekar. Penggagalan bisnis ilegal solar itu menyusul dengan laporan masyarakat yang selama melihat aktivitas daripada terduga penimbunan solar itu meresahkan warga sekitar. Terlebih kegiatan penimbunan solar bersubsidi itu dilakukan pada malam hari. Sehingga dalam beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, warga masyarakat desa setempat melakukan pelaporan terhadap kepolisian sektor setempat. Kemudian tidak lama daripada laporan masuk, petugas kepolisian akhirnya mendatangi lokasi dan melakukan penahanan terhadap BS, ini berinisial BS, yang juga merupakan warga Kecamatan Bebek. Petugas kepolisian itu diantaranya 11 ton solar siap kirim ataupun siap jual kepada perusahaan-perusahaan yang memang sebelumnya sudah terjalin kemitraan. Kemudian alasan penangkapan terhadap terduga pelaku penimbun ini dilakukan dengan cara membeli solar ke SPBU dengan modus menggunakan kartu BBM bersubsidi. Dari setiap kartu BBM bersubsidi itu dilakukan setiap hari lebih daripada 5 orang. Artinya ketika satu kartu BBM bersubsidi ini dilakukan pembelian solar ke SPBU setempat dilakukan sampai 6-7 orang. Dari kegiatan bisnis ilegal tersebut, akhirnya polisi menggagalkan aktivitas yang dilakukan terduga penimbun solar. Demikian keterangan yang bisa saya sampaikan. Dan ini juga merupakan hasil daripada wawancara langsung dengan Wakapolres Kuningan, Kompol Samsul Bagja Bahtiar. Makasih, Mei.
Terima kasih Ripai atas laporan Anda. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Kuningan, berikut tayangannya untuk Anda. Gunakan kartu yang sekiranya memang peruntukannya bagi UMKM yang menggunakan solar yang 1 minggu itu bisa mengambil 3 kali, 1 kali pengambilan itu 30 liter. Nah, kemudian mungkin disalahgunakan oleh orang tersebut. Nah, kemudian di SPBU tersebut pun tidak mengecek antara kartu dengan KTP yang sekiranya memang orang berhak. Kemudian dijualnya ke penimbun ini. Nah, untuk penimbun ini mereka dia sengaja melakukan penimbunan dengan maksud mungkin nanti akan dijual kembali ke perusahaan dengan harga industri. Oke. Pelaku sendiri kemana? Pelaku sendiri sementara kita amankan satu orang, inisialnya BS. Untuk yang lain kita masih melakukan pendalaman, penyidik masih bekerja. Mudah-mudahan untuk pelaku yang lainnya bisa kita amankan kembali. Bagaimana Pak? Ancaman hukumannya dan untuk pelaku penimbunan ini? Ancaman hukuman 6 tahun. Dengan pasal? Untuk pasarnya? Untuk pasal 55 dan pasal 23 huruf C dan D junto pasal 53 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun. Pemain asing baru PSM Makassar, Kenzo Nambu, sudah bergabung dalam latihan tim. Pemain asal Jepang tersebut mengikuti latihan di lapangan Bosowa Sport Center Makassar pada Selasa 7 Juni kemarin. Kenzo Nambu memakai nomor punggung 3 yang merupakan nomor peninggalan Zulkifli Syukur. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Kaswadi Anwar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kaswadi. Ya, terima kasih Mei. Bisa saya laporkan bahwa pelatih pemain baru PSM Makassar asal Jepang, Kenzo Nambu, telah bergabung pada latihan PSM Makassar di lapangan Bosowa Sport Center kemarin pada Senin kemarin. Kemudian dia tiba dari Jepang sebenarnya pada hari Minggu, tepatnya pada pada 4 Juni 2022 dia tiba pada dini hari dan langsung menuju kota Parepare untuk diperkenalkan dalam laga uji coba melawan Sulut United. Namun pemain asal Jepang tersebut tidak diberi menit bermain pada saat itu, baru bergabung pada latihan kemarin. Pada latihan kemarin dia mencatatkan 1 assist dalam game internal yang dilakukan pelatih PSM Bernardo Tavares. Dia satu tim dengan pemain Belanda Willem Jampuing serta beberapa pemain lokalnya. Dalam latihan kemarin Kenzo Nambu bermain cukup baik dengan skema bertahan dan penyerangan yang dilakukan oleh pelatih berkebangsaan Portugal tersebut. Namun terlihat juga beberapa kali dia mengambil air minum di sela latihan karena masih menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada di Kota Makassar maupun di Indonesia, sebab kita ketahui bersama bahwa iklim atau atmosfer dari setiap negara itu berbeda-beda terkait cuacanya, sehingga Kenzo Nambu masih menyesuaikan dengan cuaca yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di Indonesia. Dan kini Kenzo Nambu bersiap untuk dibawa bersama skuad PSM menjalani Piala Presiden di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, di mana PSM tergabung dengan grup D bersama Arema FC, Persikabo 1973, dan Persik Kediri. Dan skuad PSM akan berangkat pada petang nanti menuju Surabaya, kemudian lewat darat menuju Kota Malang. Ya, saya sampaikan juga bahwa Kenzo Nambu ini memiliki berposisi sebagai penyerang sayap kiri. Dia akan berduet dengan Yakob Sayuri di sayap kanan, dan untuk kaki terkuat dari Kenzo Nambu yakni terletak pada kaki kirinya. Dia memiliki tembakan yang cukup keras serta akurasi umpan yang cukup mumpuni. Mungkin sekian.
Baik, terima kasih Kak Swadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Binatang rusa yang menjadi ikon Nusa Tenggara Barat terancam punah. Menurunnya populasi rusa menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Pemprov NTB berusaha melakukan upaya pengendalian jumlah satwa rusa dengan membangun sanktuari rusa seluas 1,5 hektar di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak, Lombok Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, lalu Helmi Akbar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Helmi. Baik, terima kasih rekan. Seperti yang disampaikan tadi, menurunnya populasi rusa menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berusaha melakukan upaya pengendalian jumlah satwa endemis dengan nama latin Cervus timorensis yang menjadi logo bumi gora itu. Untuk mencegah kepunahan mamalia bertanduk eksotis ini, BKSDA NTB membangun sanktuari rusa seluas 1,5 hektar di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak, berlokasi di Lombok Tengah sejak tahun 2017 silam. Saat ini populasi rusa di sanktuari ini ada 38 ekor. Sebelumnya 48 ekor namun telah berhasil dilepas liarkan, kata perencana BKSDA NTB Infan Juhandra. Ia menjelaskan populasi rusa terus menurun dari tahun ke tahun di NTB. Saat ini BKSDA NTB memperkirakan penyebaran populasi rusa liar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tinggal tidak lebih dari 2.000 ekor. Jumlah itu tersebar di hutan lepas di kawasan Gunung Rinjani, Lombok sekitar 300 sampai dengan 400 ekor. Di kawasan Gunung Tambora, Sumbawa sekitar 400 ekor, lalu di Pulau Mulyo 200 ekor, dan di kawasan hutan lindung Lombok dan Sumbawa sekitar 300 ekor, serta di penangkaran masyarakat sekitar 400 ekor. Data BKSDA NTB menyebutkan pada survei populasi rusa NTB tahun 2005 silam, jumlah populasi rusa masih sekitar 6.000 ekor tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Populasi rusa itu menurun akibat masih terjadinya pemburuan liar dan juga faktor terganggunya habitat rusa akibat alih fungsi hutan dan perubahan iklim beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan upaya konservasi rusa itu dilakukan BKSDA NTB agar hewan yang menjadi maskot lambang daerah Provinsi NTB itu tidak punah. Sanktuari rusa di Taman Wisata Alam Gunung Tunak, Lombok Tengah diharapkan mampu mempertahankan populasi alami rusa liar. Menurutnya, siklus reproduksi rusa bisa sekali beranak dalam 1 tahun dengan proses kawin yang alami. Sanktuari rusa dibuat di kawasan hutan yang ekosistemnya sama dengan habitat rusa. Ia mengaku saat ini sulit memetakan jumlah populasi rusa di NTB. Kemampuan BKSDA NTB cukup terbatas kecuali jika semua pihak ikut terlibat. Demikian, kan? Baik, terima kasih Helmi Akbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang ayah berinisial FOB berusia 40 tahun di Kabupaten Manggarai meruda paksa anak kandungnya sendiri yang berusia 13 tahun. Saat melakukan aksi bejatnya, FOB juga merekam adegan mereka menggunakan kamera ponsel. Ternyata peristiwa itu terjadi pada 6 bulan yang lalu, pada Desember 2021. Kejadian dilaporkan oleh istri korban yang memergoki video tersebut di ponsel pelaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Charles Akbar, yang kini sudah terhubung bersama kami.
Karena jenuh tidak kunjung ada yang membantu, akhirnya masyarakat Desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Hulu, Kabupaten Muara Enim, dengan kompak dan berjuang membangun akses 2 jembatan secara swadaya. Pasalnya 2 jembatan yakni Jembatan Air Perikan dan Jembatan Air Andikat yang amblas terbawa arus sungai pada 2021 lalu merupakan akses utama menuju ke areal perkebunan dan pertanian aktivitas warga sehari-hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Ardani Zuhri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ardani. Baik, rekan Mei. Memang masyarakat Semendo sudah setahun terakhir terganggu oleh aktivitasnya karena 2 jembatan, yaitu di Jembatan Air Perikan sama Jembatan Indikat hanyut diterjang oleh banjir. Masyarakat telah berusaha melakukan perbaikan, namun karena jembatan itu cukup memakan biaya besar, masyarakat kesulitan untuk memperbaikinya. Sedangkan ke pihak Pemkab Muara Enim, masyarakat telah berusaha meminta bantuan, namun karena lokasi jembatan tersebut berada di hutan lindung, sehingga Pemkab Muara Enim belum bisa memutuskan untuk memberi bantuan. Menurut Surman, warga setempat yang merupakan ketua pembangunan jembatan air perikan, warga Semendo, bahwa jembatan tersebut merupakan akses utama mereka pergi ke ladang atau ke kebun. Karena ladang mereka rata-rata terletak di lereng bukit yang berada di seberang. Untuk mengeluarkan hasil bumi, jalan tersebut adalah jalan salah satu akses yang paling dekat. Karena bila menggunakan akses lain, selain jalannya sulit, juga bisa berputar, bertambah jauh. Sedangkan menurut Bupati Muara Enim, beberapa waktu yang lalu telah turun ke lapangan, mengatakan bahwa Pemkab Muara Enim bukan tidak peduli dengan kondisi masyarakat, namun karena terganjal oleh izin KLHK RI, ya ini karena lokasi tersebut adalah hutan lindung, maka Pemkab Muara Enim harus mendapatkan izin dahulu untuk mengeluarkan atau menggelontorkan dana APBD. Bupati juga berharap jangan sampai Pemkab Muara Enim berniat baik untuk membantu masyarakat, tapi di kemudian hari akan menimbulkan masalah atau jadi temuan dari BPK atau KPK. Begitu, Saudara Mei. Baik, terima kasih rekan Ardani Zuhri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLH Bupati Muara Enim. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak Dandim, kemudian DPRD perwakilan, Pak Camat, dan OPD lainnya, dan saya mengikut sertakan juga dari Suprim melihat kondisi jembatan yang putus kemarin. Ya, alhamdulillah di sini Pak Camat dengan masyarakat sudah bergotong royong untuk mencoba menyelesaikan sementara. Kenapa? Karena memang ini adalah kawasan hutan lindung yang memang sekarang sedang kita mencoba untuk mendapatkan izin agar bisa pemerintah bisa ikut dalam. Tapi untuk sementara ini masyarakat bergotong royong untuk menyelesaikan ini untuk sementara waktu dan dibantu juga oleh teman-teman yang lain. Ya, jadi mohon doa agar kiranya nanti regulasinya kalau sudah bisa diizinkan ini bisa diambil alih oleh pemerintah daerah. Oke, siap Pak. Sapi di Pangkal Pinang mengaku tahun ini jumlah hewan kurban berkurang. Salah seorang peternak sapi menyebut harga sapi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena stok hewan kurban yang terbatas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andini. Oke, baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Jadi sampai sekarang akibat wabah PMK ini di Bangka Belitung sendiri termasuk kota Pangkal Pinang ini masih masuknya sapi kurban ini masih dibatasi, Mei. Jadi
para peternak hewan kurban ini harap cemas menunggu kedatangnya kembali hewan kurban yang akan masuk ke Bangka Belitung. Sebelumnya, pengakuan Samsul, peternak sapi yang ada di Kota Pangkal Pinang ini mengaku tahun sebelumnya, tahun 2021, pada Hari Raya Idul Adha mereka bisa menjual sampai dengan 200 sampai dengan 300 sapi. Nah, di tahun ini karena ada wabah PMK, jadi sapi-sapi yang mereka sudah stok dari Madura, khususnya Jawa Timur, itu tidak bisa masuk karena masih dibatasi oleh transportasi begitu. Jadi sampai saat ini stok sapi yang ada di peternak itu hanya 60 sampai dengan 70 sapi. Para peternak sampai saat ini masih harap-harap cemas menunggu dan berharap agar sapi dari daerah yang bebas atau dari daerah yang bisa masuk itu bisa masuk kembali ke Bangka Belitung seperti Lampung, Bali, dan daerah sebagainya. Kalau sampai saat ini diakui oleh peternak sapi yang ada di Kota Pangkal Pinang dan juga di daerah lain memang jumlah hewan kurban sangat terbatas sekali. Nah, berdasarkan informasi dari Dinas Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mulai pekan ini akan dibuka kembali akses masuk sapi dari daerah yang bebas seperti Lampung, Bali, dan sekitarnya. Namun untuk kawasan daerah Jawa Timur seperti Madura itu sampai sekarang masih dikatakan wabah, jadi tidak boleh dulu masuk ke Bangka Belitung. Dan pihak pemerintah juga berharap semoga dengan pembatasan yang tetap dilakukan, dengan pemeriksaan ketat yang dilakukan baik di karantina maupun pemeriksaan ketat juga yang dilakukan di daerah asal itu bisa mencukupi kebutuhan hewan kurban tahun ini di Bangka Belitung. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Andini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 2 ekor harimau dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dilepas liarkan ke kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, wilayah Kerinci. Namun dari 2 harimau yang diberi nama Surya Manggala dan Citra Kartini, baru Surya Manggala yang berhasil dilepas liarkan. Sementara Citra Kartini ini ditunda pelepasan karena tim terkendala cuaca buruk di kawasan zona inti TNKS. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Heru Pitra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Heru. Terima kasih, Mai. Tribuners, perlu kami laporkan bahwa di Kabupaten Kerinci ada 2 ekor harimau akan dilepas liarkan di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat. 2 harimau tersebut didatangkan dari wilayah Sumatera Utara yang berjenis kelamin jantan dan betina, di mana untuk harimau berjenis kelamin betina yang diberi nama Citra Kartini berusia sekitar 3 tahun 6 bulan. Sementara Surya Manggala, harimau yang jantan, diberi nama Surya Manggala. Nah, untuk pelepasannya kemarin untuk Surya Manggala sudah dilakukan pelepasan dan telah berhasil dilepaskan di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat. Untuk Citra Kartini rencananya hari ini akan dilepas liarkan. Dan saat ini saya masih di lokasi di Bandara Depati Provinsi untuk menyaksikan pelepasan Citra Kartini. Namun sejauh ini masih belum dilakukan pelepasan karena petugas juga masih melihat kondisi cuaca di lokasi. Karena pagi tadi cuaca di lokasi awannya masih cukup tebal sehingga untuk melakukan pelepasan tidak bisa dilakukan karena helikopter yang membawa harimau itu dari bandara menuju ke Taman Nasional Kerinci Seblat tidak bisa landing di lokasi dengan cuaca yang tidak mendukung. Sejauh ini petugas masih menunggu cuaca untuk pelepasan harimau yang kedua atau Citra Kartini di Bandara Depati Provinsi. Sementara kita ketahui untuk Surya Manggala sudah dilakukan pelepasan dengan menggunakan helikopter dengan sistem
kali yang longling sudah dilakukan pelepasan pada siang kemarin. Dan saat ini kita masih menunggu untuk pelepasan untuk harimau yang kedua yang akan dilakukan pelepasan pada hari ini. Demikian kita ramai dari Jakarta. Baik, terima kasih Heru Pitra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha di Provinsi Banten mencapai 418 kasus. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Agus M. Tauhid, pada Selasa 7 Juni kemarin. Namun demikian, M. Tauhid menuturkan kasus PMK tak perlu dibesarkan karena merupakan penyakit yang mudah disembuhkan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tajudin. Baik, rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku di wilayah Provinsi Banten saat ini mencapai sekitar 418 kasus, di mana Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Agus M. Tauhid, mengatakan bahwa dari total tersebut, data tertinggi saat ini untuk penyebaran kasus PMK terhadap hewan ternak yaitu berada di Kota Tangerang, di mana Kota Tangerang saat ini mencapai 253 kasus. Kemudian dilanjut dengan Kabupaten Tangerang yaitu sekitar 124 kasus. Selanjutnya yaitu Kota Tangerang Selatan ada sekitar 2 kasus, Kabupaten Serang 11 kasus, dan Kabupaten Pandeglang ada 28 kasus. Dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, ada 3 kabupaten kota yang lainnya yang masih berada di zona hijau atau 0 kasus PMK. Di antaranya itu Kabupaten Lebak, kemudian Kota Serang, dan juga Kota Cilegon. Kemudian untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh sekitar 1 bulan lagi, di mana untuk Pemprov Banten berencana akan menutup akses untuk sejumlah hewan ternak yang akan masuk di Banten H-14 Lebaran. Di mana ketika H-14 Lebaran, sejumlah hewan kurban yang akan masuk di wilayah Provinsi Banten akan di-stop dan akan dikembalikan di daerah asalnya. Di mana untuk Pemprov Banten sendiri dalam mengantisipasi terjadinya penularan PMK tersebut, hal itu akan dilakukan sejak 14 hari menjelang Lebaran, sehingga para peternak-peternak lain yang akan memasukkan atau mengirimkan peternakan hewan ternak yang untuk kurban bisa agar dikirimkan sebelum H-14 Lebaran, Mei. Baik, terima kasih Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Berikut tayangannya untuk Anda. Hanya ada 3 kabupaten kota yang masih hijau atau zero kita dari kasus, yaitu Kabupaten Lebak, Kota Serang, dengan Kota Cilegon. Dengan yang tertinggi itu ada di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang itu yang di Kota Tangerang yang paling tinggi mencapai 253 secara kumulatif. Dan juga tentu ini sekarang ada yang sedang penyembuhan, ada yang potong paksa. Diikuti dengan Kabupaten Tangerang ada 124, diikuti oleh Kota Tangerang Selatan 2 ekor, Kabupaten Serang 11, dan Pandeglang 28. Dengan total kumulatif sampai dengan hari ini ada 418. Itu pun juga perlu diketahui, tiket penyembuhan kalau dilakukan dengan benar dengan pemberian obat, vitamin, dalam masa 10 hari itu akan sembuh dan cepat sembuh. Dan PMK tidak zoonosis kepada manusia, dan hewan ternak yang kena PMK dagingnya aman untuk dikonsumsi dengan catatan dimasak melalui dengan prokes yang benar. Jadi sekali lagi ya, kami pastikan tidak ada kegaduhan, tidak ada panik buying di tingkat lapangan. Suplai juga untuk kurban menjadi hal yang banyak. Seorang pemuda di Kabupaten Sarolangun sukses melakukan persilangan kambing perah lokal dan kambing luar
sehingga menghasilkan susu kaya manfaat. Pria bernama Ujang yang merupakan warga Desa Mekarsari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarawangun ini berhasil menyatukan dua jenis kambing berbeda. Produk susu perahan olahannya tersebut diberi nama susu BMW Farm yang merupakan persilangan antara kambing lokal Etawa dengan kambing Sanen dari Swiss Eropa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Usman. Baik, rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, untuk Kabupaten Sarawangun sendiri memang terdapat salah seorang pemuda yang membuka terobosan dengan usaha susu perah, yaitu dari seekor kambing yang merupakan persilangan antara kambing lokal dengan kambing luar, yaitu kambing berasal dari Swiss Eropa, di mana usaha tersebut sudah dilakoninya sejak beberapa bulan terakhir dan cukup membawa manfaat dan banyak khasiat bagi pelanggan yang rutin mengonsumsi susu BMW Farm yang menjadi mereknya. Terdapat beberapa keunggulan ataupun khasiat yang telah dirasakan oleh para konsumen yang minum susu BMW Farm hasil persalingan antara kambing lokal dan kambing luar ini, diantaranya mampu untuk menyembuhkan penyakit asma atau sesak napas, kemudian penyakit MAH dan penyakit asam lambung, serta penyakit-penyakit saluran pencernaan lainnya. Di Kabupaten Sarawangun sendiri ataupun di Provinsi Jambi baru yang ada di Sarawangun ini untuk olahan ataupun usaha susu perah dari sapi lokal, persilangan antara kambing lokal dan kambing luar. Dengan kondisi keadaan seperti ini, sangat banyak permintaan yang diterima oleh Ujang, salah satu pemilik ataupun yang pelaku usaha kambing perah ini, di mana dalam per hari dirinya banyak mendapat pesanan melalui sistem online, baik itu dari Instagram ataupun dari Facebook dirinya. Untuk susu BMW Farm sendiri, para pembeli banyak mencari di mana lokasi ataupun cara pembeliannya. Kebanyakan mereka mencari melalui Instagram yang dapat diakses dengan cepat dan langsung dapat dikirim kemanapun pembeli minta. Begitu Firda, Mei. Baik, terima kasih Usman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ujang selaku pemilik ternak kambing perah. Berikut tayangan untuk Anda. Harga saat ini kita 54.000 1 liter, cuma ini 250 mili, jadi satu botolnya 13.500. 13.500. Oke. Berarti kalau bisa mengirimkan ke luar kota, ke Jambi, ke Bangko, dan lain daerah. Tergantung pesanan berapa liternya gitu Bang ya. Siapa? Oke Tribuners, itu tadi salah satu olahan susu kambing yang memiliki banyak manfaat dan juga pengobatan tentunya Tribuners. Salah satunya untuk mengobati asma, sesak napas, dan juga emah ataupun asam lambung. Dan mungkin banyak juga manfaat. Bupati Tapin HM Arifin Arpan meletakkan batu pertama pembangunan overpass di persimpangan Jalan Tambang PT Antang Gunung Meratus, Desa Miawa, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin pada Selasa 7 Juni. Bupati Tapin mengatakan dengan dibangunnya overpass di jalan perbatasan desa tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Dengan adanya overpass ini, masyarakat yang melintas menuju Bendungan Tapin juga dimudahkan dan nyaman tanpa ada lagi gangguan adanya aktivitas pengangkutan batu bara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post Tanis Lusein yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Stan. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya sampaikan atau saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan adanya pembangunan overpass di simpang Desa Beramban atau perbatasan antara Desa Beramban dan Desa Miawa, Kabupaten Tapin, khususnya di Kecamatan Piani. Nah, pembangunan overpass ini merupakan salah satu komitmen dari pihak perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Tapin, yang beroperasi di Kabupaten Tapin, dan juga terkait dengan adanya peraturan Bupati
yang mengatur tentang setiap perusahaan swasta atau perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kabupaten Tapin sudah menjadi kewajiban untuk memiliki jalan tersendiri, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dari Kota Rantau menuju ke Bendungan Tapin ini, maka PT Gunung Anteng Meratus ini membangun overpass yang ditujukan untuk masyarakat di Kabupaten Tapin yang melintas dari Kota Rantau menuju ke Bendungan Tapin. Karena seperti yang pemirsa tahu, Bendungan Tapin adalah salah satu proyek mega proyek nasional yang dibangun oleh pemerintahan pusat yang ditujukan kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan wilayah tersebut sebagai objek wisata. Sehingga adanya pembangunan overpass ini memang dinilai sangat efektif dan sangat membantu masyarakat yang melintas ke situ, dan juga pembangunan overpass ini masa pelaksananya selama 240 hari dan dikerjakan dengan total nilai kontrak itu mencapai 30.120 juta, dan semua biaya itu sumber dananya dari PT Anteng Gunung Meratus. Sehingga informasi yang kami himpun di lapangan dari pihak PT Anteng Gunung Meratus juga mengatakan bahwa memang pembangunan overpass ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan juga memberikan kemudahan akses bagi semua masyarakat di Kabupaten Tapin untuk melintas ke Bendungan Tapin. Seperti itu, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih Stan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Tapin serta Direktur Eksternal Affair PT Anteng Gunung Meratus. Berikut tayangannya untuk Anda. Tanggal 7 Juni di tempat di perbatasan antara Beramban dan Miawa akan dibangun sebuah proyek besar dari perusahaan PT Anteng Gunung Meratus, yaitu overpass yang skedulnya sekitar 6 bulan selesai. Nah, kemudian hari ini kita resmikan peletakan batu pertama dengan harapan ke depannya ini overpass ini didukung dengan lingkungan yang baik, artinya melibatkan desa, kecamatan, pemerintah daerah, perusahaan, supaya nanti kalau orang misalnya lewat sini, aku yakin orang memandang dulu, foto-foto dulu, apalagi ada makanan, minuman dan sebagainya, silakan aja lah. Bahkan nanti ke depan itu Kepala Desa Beramban dengan Miawa masing-masing bikin konsep, ditata orang berjualan itu. Buat kita, kalau kita jalannya di bawah underpass, yang kita bangun overpass untuk masyarakat di atas itu, untuk naikkan produksi juga supaya di sini kita nggak audit juga, dan naikkan produksi kita targetkan tahun depan 20 juta. Disupport lah sama overpass ini, terus kemudian kita targetkan 6 bulan dibangun, ya 6 bulan dibangun, dan dengan harapan nanti ya selain untuk di Anteng bisa berguna lah untuk masyarakat di sini. Itu sebelumnya permintaan masyarakat juga, Pak? Iya, ada permintaan masyarakat juga, mungkin mereka sudah dengar juga lah bahwa Anteng mau bangun gitu. Minta di speed up, ya oke, kita speed up. Balai Karantina Pertanian Manado dan Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan rapat koordinasi kewaspadaan masuknya penyakit mulut dan kuku ke Sulawesi Utara di ruang rapat kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung pada Selasa kemarin. Menurut Kepala Balai Karantina Pertanian Manado, Doni Muksidayan, penyakit mulut dan kuku tidak terlalu mematikan, namun penularannya sangat cepat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Christian. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa hingga hari Selasa tanggal 7 kemarin, tanggal 7 Juni tahun 2022, di Provinsi Sulawesi Utara belum ada kasus penyakit mulut dan kuku.
sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Hana Tioho, Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan pada saat melaksanakan rapat koordinasi kewaspadaan masuknya penyakit mulut dan kuku di kantor Pusat Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Bitung. Dan meskipun belum ada kasus penyakit mulut dan kuku di Sulawesi Utara, mereka menghimbau dan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya yang ada di kepelabuhanan yang ada di Kota Bitung, karena di Pelabuhan Bitung merupakan juga akses masuk dari luar daerah Kota Bitung. Selain Pelabuhan Bitung, ada juga Pelabuhan Kapal Feri atau SDP. Dan menurut Kepala Kantor Karantina Pertanian Manado, Bapak Doni Moksidayan, pihaknya menghimbau kepada pelaku atau petani sapi, kambing, dan babi untuk berhati-hati dengan penyakit ini. Dan untuk pengiriman dari daerah yang sudah terjangkit ke daerah yang tidak terjangkit itu tidak dibolehkan. Namun untuk dari daerah yang belum terjangkit ke daerah yang belum terjangkit itu diperbolehkan untuk pengiriman daging. Kemudian kata Doni, untuk daging maupun hewan yang rentan dengan PMK ini saat akan masuk ke wilayah Sulawesi Utara dari manapun dia berada harus menjalani karantina di daerah asal dan dilakukan pemeriksaan atau penyemprotan ketika akan masuk ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Demikian rekan Mei dan Tribuners, laporan dari Kota Bitung. Terima kasih. Terima kasih Christian Moyongkere atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulut, serta Kepala Balai Karantina Pertanian Manado. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu ada luka sama ya kan sama kalau misalnya kita ada sariawan, nah itu menyebabkan adanya leleran-leleran saliva yang berlebihan. Nah kemudian selain luka-luka yang ada di mulut, itu juga ada di teracak, di kuku-kuku. Nah, kemudian juga ada di ambing. Nah itu yang menyebabkan produksi susu menurun, kemudian dia tidak bisa berdiri lagi, akhirnya ambruk, kemudian penyusutan berat badan, akhirnya DN-nya merugikan pada peternak. Nah kemudian apa yang bisa kita buat kalau misalnya terdeteksi hal ini? Untuk Sulawesi Utara, kalaupun ada yang terdeteksi mencirikan di situ, pertama tolong peternak lapor ke petugas, karena jangan terlalu kepo-kepoan, karena kadang-kadang cuma luka sedikit dibilang PMK. Cuman luka karena kegesek batu atau apa, itu dibilang PMK. Karena dia kepanasan, agak sedikit berlebih, air liurnya sudah dibilang PMK. Nah, mohon dengan sangat untuk kalau ada gejala-gejala demikian, tolong melapor kepada dinas yang bersangkutan. Pasti akan ada tim yang turun dan itu kita akan obati. Dan kalau tidak terlalu parah, itu dia bisa sembuh. Sehingga kalau dia sembuh, boleh jual atau bisa dilanjutkan untuk kemudian. Kita sampaikan seperti apa penyakit ini, media penularnya apa, sehingga kewaspadaannya apa. Harapannya memang teman-teman yang instansi atau fasilitator, termasuk ada pelaku usaha di sini yang hadir hari ini, sehingga mempunyai informasi yang sama, sehingga kedepannya sebenarnya implementasi mitigasi yang kita sampaikan tadi harusnya lebih mudah kita lakukan, sehingga harapannya memang kewaspadaan terutama jalur-jalur kapal yang masuk dari sini. Tadi kita sampaikan juga peta-peta daerah yang sudah merah, sehingga harapannya nanti kewaspadaannya biar sama-sama terbangun lah, biar kita tetap bebas, intinya itu. Tadi ada penjelasan, jadi hewan yang akan masuk ke sini di karantina selama apa istilahnya? Iya, jadi pertama syarat untuk memasukkan untuk lalu lintas karantina pertama harus dari daerah bebas ke daerah bebas. Itu yang pertama. Ke daerah bebas, ke daerah tertular itu masih boleh. Syaratnya harus dari daerah bebas. Nah, tapi untuk syarat sebelum itu juga harus dipastikan sehat. Dipastikan sehatnya pertama ada pengasingan 14 hari. Nah, di kandang atau di instalasi karantina.
di daerah asal. Kemudian nanti dilakukan juga pemeriksaan lab. Pedagang cabai di pasar mengeluhkan kenaikan harga cabai. Pasalnya, naiknya harga cabai di Kabupaten Tuban berpengaruh pada tingkat penjualan. Bahkan cabai milik para pedagang kerap sisa dalam jumlah banyak karena daya beli masyarakat yang kurang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Sudarsono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sudar. Selamat siang. Halo. Silakan Sudarsono dengan laporan Anda. Baik, Mei. Harga cabai di Tuban kini mengalami kenaikan harga. Cabai mengalami peningkatan harga dari sebelum-sebelumnya. Kenaikan harga ini terbilang merangkak dalam waktu kurang lebih sekitar 1 minggu. Ini untuk harga cabai rawit yang sebelumnya di angka 65.000 per kilogram kini menjadi 95.000. 90.000, sedangkan cabai tampar yang sebelumnya di 70.000, sebelumnya di 50.000 kilogram, sekarang menjadi 70.000. Sedangkan cabai pelompong sebelumnya 55.000 per kilogram kini menjadi 60.000. Dan cabai hijau yang sebelumnya 40.000 kini menjadi 45.000. Kenaikan cabai ini tentu mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga para pedagang sudah mulai mengeluh karena banyak sisa ya saat penjualan setiap hari di tengah kenaikan harga ini. Gitu, Mei. Baik, terima kasih Sudarsono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru sangat kompleks. Kondisi ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru pun menggandeng semua pihak untuk terlibat menangani permasalahan sampah. PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, tidak menampik kondisi persampahan saat ini dan mengaku banyak menerima aspirasi terkait tumpukan sampah di sejumlah wilayah kota. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fernando. Oke, Mei. Selamat siang, Tribuners. Kota Pekanbaru, Tribuners, pada beberapa hari lalu, Tribuners sudah melakukan deklarasi, Tribuners, terkait Kota Pekanbaru bebas sampah. Dan program ini berangkat dari keresahan-keresahan masyarakat terkait banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang saat ini masih ada di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru, Tribuners. Dan masalah ini juga menjadi catatan bagi PJ Wali Kota Pekanbaru karena memang pada saat PJ Wali Kota Pekanbaru baru menjabat beberapa minggu lalu, Tribuners. Hal ini juga menjadi catatan dari Gubernur Riau, Tribuners, Samsuar, yang menyampaikan bahwa sektor persampahan menjadi satu fokus dalam upaya penanganan dalam program di Kota Pekanbaru, Tribuners. Apalagi memang PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, sudah beberapa kali mendapat laporan dan aspirasi dari masyarakat terkait masih banyaknya tumpukan-tumpukan sampah di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru. Dan dirinya juga mengingatkan agar nantinya semua pihak bisa ikut kerjasama dalam upaya untuk menuntaskan permasalahan sampah ini, Tribuners. Dan deklarasi ini sendiri, Tribuners,
memang bermula dari pembicaraan rapat bersama unsur Forkopimda dan juga sejumlah instansi terkait lainnya terkait kerjasama pemerintah Kota Pekanbaru bersama sejumlah instansi terkait dalam upaya menangani sampah di Kota Pekanbaru, Tribunas. Karena memang permasalahan sampah di Kota Pekanbaru saat ini masih cukup kompleks, Tribunas. Apalagi saat ini kedua operator ya dari angkutan sampah yaitu PT GTJ dan juga PT Samhana Indah, Tribunas, dinilai masih belum optimal dalam untuk pengangkutan sampah. Begitu juga dengan angkutan swadaya yang dikelola langsung oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru, Tribunas. Maka PJ Wali Kota Pekanbaru pun maaf Tribunas melakukan deklarasi pada hari Senin kemarin, Tribunas. Dan deklarasi ini dilakukan bersama semua pihak, Tribunas. Dan deklarasi bebas sampah ini, Tribunas, juga tidak hanya dalam penanganan sampah, namun juga dalam untuk mengurangi sampah dilakukan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan kembali dengan cara daur ulang, Tribunas, juga menjadi salah satu catatan dalam deklarasi yang berlangsung pada Senin kemarin, Tribunas. Jadi PJ Wali Kota dalam deklarasi tersebut menyampaikan dan mengajak semua pihak dari berbagai elemen masyarakat, baik semua unsur, Tribunas, agar bisa ikut berperan dalam mengurangi dampak permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Karena memang permasalahan sampah sampai saat ini juga masih belum tuntas dikarenakan ada beberapa permasalahan, diantaranya angkutan sampah mandiri yang saat ini masih beroperasi di sejumlah wilayah, Tribunas, dan juga beberapa oknum masyarakat dan juga beberapa oknum angkutan mandiri membuang sampah sembarangan dan juga membuang sampah di luar jadwal sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, Tribunas. Maka tadi dalam kesempatan tersebut, dalam deklarasi tersebut, PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun meminta masyarakat agar ikut andil untuk membuang sampah sesuai dengan jadwal yang ada, dan juga kepada DHLK dan semua pihak nantinya bisa mencegah munculnya tumpukan sampah dari angkutan sampah mandiri dengan membuang sampah langsung ke tempat pembuangan sementara yang ada di sejumlah wilayah baik kelurahan maupun di kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan dirinya juga berharap nantinya masyarakat bisa ikut berperan nantinya, Tribunas, dalam mengurangi dampak tumpukan sampah dengan melakukan proses daur ulang terhadap beberapa sampah yang bisa dilakukan daur ulang. Begitu, Mei, laporan dari Kota Pekanbaru. Terima kasih Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Wali Kota Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Gimana di Jawa ini? Jadi sudah membersihkan masyarakat lah. Sampah bertumpuk di mana, di jalan besar, di protokol, bahkan sampai ke lingkungan masyarakat. Jadi dasar ini kemarin kami udah dulu ya Pak Nandi, Pak Polres, Pak DPRD, kami sepakati bagian kita sentuh ke masyarakat. Karena kalau tidak ada bantuan masyarakat, tidak akan berhasil program kita membuang sampah. Karena sumber masyarakat sampah itu di masyarakatnya sendiri. Ketika membuang sampah tidak tepat waktu. Dan ketika dihalang disudahi buang sampah jam 9 dia masih buang jam 12. Ketika sudah jam 12 dia masih buang jam 4. Ini sehingga tidak akan selesai. Maka kita minta kepada masyarakat ini juga nanti sama-sama ya mengajak masyarakat lainnya, mengajak lingkungannya, Pak RT RW Lurah Camat, sama-sama kita sepakati jadwalnya, ya, di mana lokus pembuangannya, atau memilih pihak ketiga jam berapa dijemput sampahnya. Ini kalau sepakat saya rasa bisa terhindar pengaruh sampah. Dengan pihak ketiga sendiri? Dengan pihak ketiga sendiri bagaimana? Ya ini kami juga nanti sore atau siang nanti kami manggil. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa juga saksikan live pukul 4 sore nanti. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!